Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Pemirsa, organisasi korban terorisme Yayasan Keluarga Penyintas atau YKP di seluruh Indonesia menyatakan sikap atas keputusan pemerintah yang memangkas anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebesar 62%. Pemirsa, hal ini dinilai berdampak kepada terancamnya kehilangan perlindungan hak-hak korban terorisme meliputi layanan medis, psikologi, dan psikososial. Sementara itu, korban terorisme seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak layanan medis, psikologi, psikososial, dan kompensasi sebagai bentuk kelalaian negara dalam melindungi rakyatnya. Pihak YKP menyuarakan protes terkait korban terorisme yang diamanahkan kepada LPSK pada tahun 2025 turut dipangkas dan berimbas pada korban terorisme mengalami pemutusan layanan. Pihak YKP berharap efisiensi yang dilakukan pemerintah juga mempertimbangkan layanan kepada masyarakat. Pemerintah berencana mengusulkan pemangkasan anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebesar 62%. Lalu bagaimana respon dari para korban kejahatan yang selama ini mendapatkan perlindungan dari LPSK terkait dengan rencana efisiensi ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Vivi Dormasari, Sekjen Yayasan Keluarga Penyintas atau YKP. Selamat siang Ibu Vivi. Selamat siang. Iya, Ibu dengan Eva dan Marsal di studio. Apa sikap Yayasan Keluarga Penyintas terhadap efisiensi anggaran LPSK, Ibu Vivi? Ya, sesuai dengan yang kami layangkan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan serta Komisi 13 DPR RI bahwa kami merasa cemas karena kan pemangkasan anggaran LPSK ini sangat berdampak kepada para korban terorisme yang terlindung dari LPSK. Termasuk saya sendiri korban bom terorisme, bom Marriott tahun 2003 silam gitu. Nah, bulan ini kebetulan layanan saya ini terputus. Nah, apabila anggaran ini khawatir layanan saya sendiri akan terputus gitu dari LPSK. Saya sedang dihadapkan dengan tangan saya ini yang akan dioperasi. Nah, apabila nanti terputus layanannya ini, harapan saya tuh agak sedih gitu kan, karena kami sebagai korban teroris itu tahun 2003 sampai dengan layanan kepada para korban terorisme, padahal kejadian terorisme itu sudah 1.000 orang gitu yang menjadi korban dan belum ada perlindungan terhadap korban terorisme. Dan saat ini 2018 LPSK dan BNPT telah memberikan angin segar kepada para korban terorisme. Namun saat ini kami cemas kembali gitu. Berpuluh tahun kami menunggu bagaimana pemerintah memberikan layanan kepada kami khususnya medis. Namun saat ini pemerintah Prabowo Subianto ini memberikan kecemasan bagi kami apabila layanan kami terputus gitu untuk layanan khususnya layanan medis. Bagaimana dengan nasib-nasib teman-teman korban yang saat ini memang sangat membutuhkan layanan tersebut yang kebetulan diamanahkan kepada LPSK. Itu aja yang kami cemaskan gitu. Baik. Nah, Bu Vivi, selain layanan medis seperti yang Ibu selama ini terima untuk operasi tangan misalnya, apalagi Bu bentuk-bentuk layanan yang selama ini memulihkan kembali teman-teman para penyintas korban terorisme, Bu Vivi? LPSK telah memberikan layanan selain medis, psikologi juga. Kebetulan kan memang kita tuh up and down ya untuk merasa trauma terhadap peristiwa bom itu. Nah, teman Ibu Vivi.
Iya, Ibu Vivi. Iya, pemirsa, kami masih mencoba memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Ibu Vivi. Silakan. Ya, ya, sehingga teman-teman bisa membuka usaha sendiri atas bantuan dari psikososial yang diberikan oleh LPSK. Oke. Jadi selama ini ada bantuan medis, pendampingan medis, psikologis, dan psikososial. Tadi Ibu Vivi sampaikan ada kecemasan, ada kekhawatiran bahwa bantuan-bantuan atau pemenuhan layanan secara medis, psikologis, dan psikososial akan hilang jika adanya efisiensi di LPSK. Apakah kekhawatiran ini sudah disampaikan dan mendapatkan respon dari LPSK, Ibu Vivi? Ya, saya sudah komunikasi juga dengan LPSK dan pihak LPSK menyampaikan bahwa silakan Ibu mengajukan untuk perpanjangan layanannya, namun keputusannya tetap nanti di pimpinan LPSK dari hasil dari rapat plenonya mereka. Namun saya khawatir karena anggaran ini kan hampir 62% gitu, sedangkan biaya rumah sakit setiap saya berobat untuk fisioterapi, untuk apapun ya, untuk berobat itu di atas 2 juta gitu. Bagaimana dengan kemampuan saya sebagai korban terorisme tidak bekerja kalau negara tidak menjamin kesehatan kami, kesehatan bukan hanya saya, tapi teman-teman yang ada di Yayasan Keluarga Penyintas, baik di luar dari organisasi korban terorisme lainnya yang ada di Bali, di seluruh Indonesia, di Poso, bahkan termasuk di Bandung yang terbaru itu di Astana Anyar. Nah, ini kami memperjuangkan hak-hak kami karena ini negara ini nggak boleh gitu hanya mementingkan program-program yang diunggulkan oleh mereka, tapi mengabaikan layanan korban, layanan masyarakat lainnya. Saya sebagai masyarakat Indonesia yang terpangkas juga gitu hak-hak kami atau terpasang juga hak-hak kami dengan kebijakan ini gitu. Saya yakin LPSK juga dengan anggaran segitu juga agak pesimis gitu untuk memberikan pelayanan kepada para korban terorisme, bukan hanya korban terorisme tapi korban lainnya yang menjadi terlindung LPSK seperti itu. Saya juga menyampaikan juga bukan hanya korban terorisme, ada juga korban kanjuruhan atau korban lainnya, korban pelanggaran HAM berat yang ada di LPSK gitu. Saya memperjuangkan itu juga untuk teman-teman seluruh korban kekerasan yang ada di negara kita. Baik. Negara kita ini sudah sangat-sangat buruk untuk melindungi rakyatnya. Bahkan kejahatan yang terjadi saat ini pun, penusukan, tawuran, segala macam, itu aja negara belum bisa mampu memberikan perlindungan terhadap korban, dan LPSK mampu untuk melakukan perlindungan tersebut kepada para korban terorisme. Dan tolong negara, khususnya Pak Presiden Prabowo dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani, tidak memangkas anggaran untuk LPSK khusus untuk para korban kejahatan, saksi dan korban. Baik, itu tadi harapannya ya agar kemudian dipertimbangkan kembali seperti yang tertulis di surat terbuka. Bu Vivi, ini kan ada 3 pihak yang dituju oleh surat terbuka ini. Presiden, Kementerian Keuangan, dan Komisi 13 DPR RI. Apakah sudah ada responnya, Bu, sejak pertama kali surat dikeluarkan? Belum. Saya ke media sosial Gerindra, ke media sosial Pak Prabowo, bahkan ke Ibu Sri Mulyani juga ingin menyampaikan, tapi belum ada respon. Saya harap sih ini harus direspon segera, karena kami juga saksi dan korban ada rakyat Indonesia yang perlu dilindungi oleh negara, bukan hanya anak-anak sekolah atau uang makan siang gratis yang diprioritaskan, tapi kami menunggu layanan dari negara itu sudah lama sekali, bukan hanya sekarang gitu. Tolong diprioritaskan juga para korban-korban, saksi dan korban di seluruh Indonesia. Baik, surat terbuka sudah disampaikan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, dan Komisi 13 DPR RI. Tentu kita harapkan ada jawaban dari surat terbuka yang sudah disampaikan ya oleh Ibu Vivi Nurmasari, Sekjen Yayasan Keluarga Penyintas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Terima kasih Bu Vivi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.